Action. Halo, balik lagi ke Bills Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang super inspiratif, iya. Pak De. Betul. Super inspiratif. Terus biasanya ada yang bilang kayak malaikat di jalan. Malaikat di jalan. Pasti pada tahu nih. Malaikat penolong lah ya. Kayak Yes, ada yang ngomong betul. kayak gitu. Itu dari orang-orang ya, Pak De. Dari orang-orang loh itu, Iya, bukan dari kita. bukan dari kita, bahkan dari orang-orang yang bilang kayak gitu. Siapa Pak De? Kita sambut dulu tamunya. Tamu kita adalah Mas Momo. Bobo Wikan. Apa kabar Mas Momo? Alhamdulillah baik. Untuk Alhamdulillah Pak D dan Amara gimana kabarnya? Alhamdulillah Mas Momo baik. Alhamdulillah berarti doa saya terkabul. Oh iya. Doanya Terima kasih udah didoakan loh Mas Momo Sama-sama. ya. Mas Momo doain aku enggak ya? Semuanya tak doain. Oh, Alhamdulillah didoain. Semua ini Semua sekantor didoain. sama Mas Momo Tapi tadi. Mbak Amara rencana tak doain. Iki kok rondo. Ora guyon. Guyon. Guyon ngono iki. Narasumber iki ngene iki yo. Dadi Iya. wis ngene iki lah. Jadi santai aja. Ini podcastnya tuh santai Podcast aja. santai. Ojo Betul. serius-serius. Wis urip serius, nang podcast ojo serius. Gimana Mas? Wah, aku ki wingi pengen banget nih Mas ngundang dirimu. Akhirnya kesampaian juga. Alhamdulillah saya juga senang banget bisa diundang ke Luar sini, biasa. ketemu sama Pak D Jojon sama Amara Matur nuwun, di Mas. TV semua. Wah, Iya. Mas Momo ini, wah, penampilannya. Iya, Pak De. Wedi toh. Muda. 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 Gitu. Aku tadi kan ngobrol loh. Tak kate ini wah. Mas Momo ya gue persingan bareng gitu. Iya. Nah, nonton, wow persingan, wah. Tapi tak tutupi, ketutupan, Pak. Tutupan. Heeh. Ini gimana Mas? Kok bisa berpenampilan eksentrik kayak gitu? Emang dari dulu atau gimana itu? Jadi memang aslinya itu saya orangnya celelean sebenarnya. Oh, oke. Jadi nek di konten-konten saya cari Mas Momo kok bahasanya halus banget segala macam ya itu kan kita ketemu dengan orang-orang apa ya orang baru dan Tuh. sebisa mungkin kita apa ya meyakinkan orang tersebut gitu loh. Dan masalah dengan penampilan saya memang saya untuk saat ini masih nyaman dengan seperti ini. Masih nyaman. Masih nyaman karena bagi saya ya apa tantangan buat saya. Tantang. Jadi dengan penampilan saya seperti ini orang melihat pertama kali pasti apa ya kesana iki medeni sangar uraan segala macam. Tapi alhamdulillah ketika kita bisa komunikasi kita ngobrol kita harus bisa membuktikan jika kita itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tuh. Gitu. Kayak nggak boleh ngelihat orang dari covernya aja. Benar. Betul. Kuwi Gitu. nak basa Jawane don't judge a book by cover. Oh iya itu Jawanya sebelah mana ya Pak De ya? Ya kuwi cover kuwi. Kayaknya Kulon Progo ya itu bahasa. Kuwi Iya. kuwi nganu kuwi bahasa luar negeri luare meneh. Luare meneh. Jadi yo kita simpulkan kita sepakat luar angkasa gitu ya. Nah, betul. Itu sejak kapan Mas Momo? Saya udah dari dulu sih dari semenjak sekitar 2011 sih. Saya lama pakai ya selama saya kerja itu nggak ada masalah dengan penampilan saya pakai. Cuman kalau ada apa istilahnya ketika saya di kantor segala macam dan tidak memperbolehkan ya saya nggak pakai gitu. Tapi itu tuh bagian dari seni Pak De menurut aku. Iya sih, Kayak di gitu. sini juga. Seni kan. Cuman gini, Mm-mm. kadang ya itu tadi. Kadang orang kan menilai itu dari luarnya padahal kita nggak tahu Mas Momo luar biasa. Dari konten-kontennya kita jadi tahu, wah ternyata nggak semua orang sing kita serem. Iya. Ternyata hatinya Hello Kitty loh. Iya. Ini malu ah. Langsung. Nah itu banyak kan apa? Gimana itu Mas Momo? Coba jelaskan itu. Netizen dan viewer Mas Momo ki rupane sangar ning atine Hello Kitty Yes, jare. betul. Padahal Hello Kitty ki medeni lho asline. Happy ya Mas? Yo kan dibalik kisahnya itu kan Oh kisah. memedenkan. Iya, loh, itu Memedenkan serem loh sekali. itu. Memedenkan. Memedenkan katanya Pak De. Mas Momo, Mbok, tolong boleh untuk cerita sedikit tentang ya perjalanan hidup Mas Momo. Perjalanan hidup Mas Momo. Pasti di balik persing, di balik tatoan itu pasti ada cerita. Ada. Tolong Jadi pemirsa ceritakan Mas. oke. Pada dasarnya saya tuh juga bukan basic saya dulu istilahnya masa lalu saya dulu juga
bukan yang wong apik. Sampai sekarang pun saya juga masih merasa saya itu bukan wong apik dan masih harus belajar. Betul. Dulu saya hidup di jalanan, kumpul dengan berbagai macam orang dan karakter. Di situ ada copet, di situ ada preman, di situ ada pemabuk. Sangat varian ya. Di situ juga bos macam-macam ada di jalanan. Nah, di situ saya lama hidup di jalan. Jadi dulu ketika saya hidup di jalan, kebetulan saya parkir, Pak Di. Oh alah. Saya parkir untuk uang saku sekolah. Oh siap. Nah, itu jadi dari sekolah saya sudah berusaha untuk mandiri. Nah, di situ saya di jalan, saya ketemu berbagai macam karakter, termasuk saya salah satunya yang saya bilang copet. Yes. Itu saya pun juga kenal beberapa. Zaman dulu masih ada bis kota gitu. Itu saya kenal beberapa, dan ketika mereka sudah selesai istilahnya dapat apa yang mereka inginkan di bis, ngambil bukan yang haknya itu. Nah, nanti turunnya di tempat saya nongkrong, biasanya saya parkir. Mereka beli minuman segala macam, diminum di situ dari hasil itu tadi. Nah, saya pungkiri, nggak munafik, saya juga ikut minum waktu itu. Untuk ikut menikmati lah istilahnya. Nah, sisi lainnya biasanya kalau gitu cuman diambil uangnya, dompet dibuang. Kalau saya minta, dan nanti daripada dibuang, mbok saya minta dompetnya. Lu kowe gelem tak bilang. Nah, ketika saya dikasih dompetnya, di situ ada identitas. Saya cari identitasnya, alamatnya, saya kembalikan, Pak Di. Oh gitu. Saya kembalikan. Karena saya pikir mungkin kebanyakan orang berpikir duit ora masalah hilang, tapi surat-surat pentingnya kembali. Itu kita waktu ngurus itu. Nah, makanya saya kembalikan. Betul. Nah, di situ ada yang istilahnya, Mas, ini saya mau kembalikan dompet, tapi saya nemunya kondisinya seperti ini. Oh iya Mas, makasih. Ini untuk beli. Oh jangan Mas, nggak usah. Uang Masnya aja udah. Istilahnya habis kesusahan kan, dompetnya hilang, nggak usah. Nah, mulai berawal dari situlah. Jadi makanya di jalan itu saya itu bisa dikatakan didewasakan karena keadaan, karena jalanan, bukan karena usia. Jadi di jalan kita bisa belajar apapun itu. Jadi guru di jalan. Guru paling nyata itu di jalan. Yes. Gitu loh. Tuh kurang lebihnya. Okay. Jadi dari minum, dari obat, dari pokoknya ngon hal-hal sing perembelingan. Olah. Pokoknya budak ngono lah. Udah melalui ya, Mas. Itu tuh saya dulu berawal dari situ. Saya akui. Cuman saya tidak merugikan orang lain. Tapi memang itu sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Unfaedah. Nah, dari situlah saya berangkatnya dulu gitu loh. Jadi ya seperti itulah kehidupan jalanan. Jadi tergantung bagaimana kita mengambil hikmah dan menyikapinya. Oke. Tapi ini Mas Momo kan, aku tahu Mas Momo tuh kebetulan dari TikTok, Mas Momo. Oh, TikTok. Saya kebetulan dari TikTok. Terus ngelihat ada Mas Momo posting membantu orang dan segala macamnya. Itu Mas Momo tuh mulainya sejak kapan itu, Mas Momo? Untuk di kontennya sendiri itu sekitaran 2011-2012. Tapi untuk sebelum mengenal dunia perkontenan, ya memang itu saya lakukan semenjak dari ketika saya masih di dunia itu tadi. Oh, berarti emang sebelumnya tuh emang bukan yang konten dulu, tapi bukan sharing-sharing ke orang dulu, tapi emang Mas Momo udah ngelakuin itu. Terus Mas Momo sharing ke orang-orang gitu. Jadi ketika dulu saya mungkin ke rumah teman, nyari teman, ngombe. Yo habis pulang dari rumah teman, mungkin tengah malam saya pulang, di jalan saya ketemu orang yang dorong motor pun, ketika saya posisi mentiung itu di jalan motor, tetap saya step. Meskipun posisi saya gembol botol pun saya step. Dan sudah mulai belajar berbohong dari situ. Pak, jenengan mau pulang kemana? Ke Godean. Ya sudah, bareng saya. Saya juga mau ke Godean. Padahal rumah saya kan jalan kabupaten. Gitu loh.
berbohong tapi berbohong untuk kebaikan. Yes. Tapi untuk kebaikan. Jadi awalnya dulu di Facebook saya posting. Jadi saya foto, saya nulis panjang banget. Nah, kebetulan di Jogja sendiri kan dulu sampai sekarang sih masih ada grup salah satu grup yang lumayan dikenal lah di Jogja. Saya sering posting di situ. Jadi niat saya kan untuk ya istilahnya agar apa ya, grup itu bisa lebih termotivasi gitu loh. Tapi lama kelamaan saya nggak lagi posting, tapi cuma nyimak di situ. Oh, terus habis dari Facebook baru pindahin ke TikTok atau mau ke Instagram? Instagram enggak ya? Instagram dulu. Oh, Instagram dulu baru ke TikTok. Tapi kayaknya lebih banyak mana viewersnya? Kebetulan di TikTok sih. Di TikTok ya. Iya, soalnya di TikTok tuh kayak meledak banget itu langsung. Iya, ya, jadi ya alhamdulillah, jadi untuk sekarang ada TikTok sendiri bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Betul. Gitu loh. Iya. Soalnya saya mau joget-joget, mau lip sync gitu kan nggak bisa. Nah, lucu tuh Pak Ci. Lucu loh itu pas Momo. Lucu loh sampai ini. Iya, pas Momo lip sync nyanyi gitu. Nah. Yang gini-gini juga gitu. Gini-gini. Terus ada yang model bau-bau. Itu lucu loh Mas Momo. Jane ya. Itu bisa. Boleh. Oke, Pak Momo. Iki mulai aku mau mulai ke masalah iki. Apa Pak? Motivasi. Motivasi. Setiap orang itu melakukan sesuatu, itu pasti punya motivasi, punya dorongan, pasti ada lah. Iya. Nah, Mas Momo ini dengan konten menolong orang di jalan ya, sedang kesusahan. Itu pasti inspirasinya dari mana? Terus motivasinya itu apa? Atau mungkin Mas Momo punya inspirator tokoh atau apa atau gimana? Coba Mas Momo gimana itu sebenarnya? Jadi ini tak ralat dulu ya Pak Di. Boleh. Bukan kok saya sering suka menolong orang. Oke. Tapi lebih kepada saya itu melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk orang lain. Oke. Jadi saya abot banget rasanya nek di apa jenenge diarani nulung uang gitu loh. Nah, itu. Terus untuk motivasinya ya sebenarnya saya juga pernah mengalami ban bocor, kehabisan bensin, gas motor pedot, segala macam rantai pedot. Itu pernah saya mengalami semua itu dan tidak ada yang menolong saya. Ketika menghubungi teman mungkin lagi sibuk, menghubungi saudara mungkin nggak bisa, ya sudah. Nah, makanya saya itu nggak pengen orang lain itu mengalami apa yang saya alami, saya rasakan. Itulah salah satu cara saya untuk balas dendam. Oke. Berarti motivasinya adalah balas dendam. Dengan keadaan seperti itu jangan sampai orang lain mengalami hal yang sama. Sebisa mungkin membantu. Oke. Ya kalau nggak bisa membantu ya didoakan. Minimal didoakan. Yes. Tapi kalau aku ngelihat konten Mas Momo itu yang paling awal, yang itu tuh bisa bikin aku nangis loh itu Mas Momo. Ada itu saat. Itu soalnya kalau sensitif loh itu Pak De. Kalau aku sama Bapak kalau masalah orang tua gitu, aku tuh nangis sama. Yang mana Mbak? Lihat konten Mas Momo yang membantuin bapak-bapak ya Mas Momo ya. Bapak-bapak habis wisuda anaknya atau gimana gitu. Itu gimana itu? Oh yang itu. Ceritanya gimana ini? Awalnya itu kebetulan saya habis dari ada keperluan itu di sekitar Patang Puluhan. Itu saya ingat banget hari Jumat saya ketemunya. Habis dari Patang Puluhan terus saya ke Dongkelan ya. Di situ mau pulang karena mau sholat Jumat waktu itu. Nah, kebetulan saya ketemu bapaknya itu dorong motor di sekitar Pasar Legi ke arah utara. Selatan Patang Puluhan. Nah, ya apa ya istilahnya insting saya wes jenenge wong nuntun motor ya nek ra mogok ya kentaan bensin gitu. Iya betul. Saya tanya, saya apa berhenti saya tanya, "Pak, kenapa?" tak bilang. Anu Mas bensinnya habis gitu. Ya udah kalau bensinnya habis bareng saya step nanti kita nyari bensin. Enggak usah Mas, enggak usah gitu. Soalnya saya enggak bawa uang, saya mau ke ATM dulu ngambil uang. Karena saya tahu di sekitar situ enggak ada ATM. Loh, sini ATM-nya jauh Pak. Enggak apa-apa Mas gitu. Karena memang ada tipikal orang yang apa ya sungkan atau takut atau apalah itu untuk dibantu. Oke lah saya tinggal.
Saya tinggal, saya ke warung beli bensin eceran waktu itu. Iya. Terus saya kembali, saya cari, kebetulan bapaknya lagi istirahat. Istirahat di bawah pohon gitu. Terus, Pak maaf ini bensinnya diisikan saja gitu. Nggak usah Mas, nggak usah. Nggak apa-apa, udah terlanjur saya beli, nanti mubazir. Nggak usah Pak, nanti malaikatnya bingung jadi nyatet amalan saya atau enggak, itu juru saya. Akhirnya mau, beliaunya dibuka, saya isikan. Waktu saya isikan itu terus bapaknya ngasih uang saya berapa saya lupa, saya nggak begitu nggak, cuman ada 2.000, ada 1.000 segala macam itu. Mas ini untuk ganti beli bensinnya tapi kurang. Nggak usah Pak, dibawa aja, tak bilang gitu. Nah begitu terus mungkin bapaknya itu terharu atau apa, beliaunya nangis. Tahu-tahu langsung nangis. Nangis, saya kan kaget tuh, nangis gitu loh. Waktu itu saya kira karena terharu ada orang yang membantunya gitu loh. Betul. Ternyata beliaunya cerita, beliau kerja di Kalimantan, pulang ke Jogja ini dalam rangka wisuda anaknya. Waktu itu masih sekolah sekitar SMA kalau nggak salah. Wisuda SMA. Aku pikir kuliah, ternyata SMA. SMA, dia pulang ke Jogja mau tidak mau, punya ongkos ataupun tidak karena mau menghadiri wisuda anaknya. Beliaunya datang ke Jogja pulang, terus mengantar wisuda anaknya ke sekolah. Nah waktu itu terus sampai di sekolah, karena bonceng motor anaknya, jariknya itu kecangkol nggak tahu apa gitu, kekubet ya? Rusak lah intinya. Jadi nggak sama kayak teman-temannya. Nah di situ anaknya marah-marah, intinya padu lah, bertengkar bapak sama anak itu, sampai si anak banting HP. Nah karena bapaknya itu kan sungkan, malu segala macam kan, di situ ada guru dan wali murid yang lain. Bapaknya memutuskan untuk pergi kehabisan bensin, ketemulah saya itu. Oke. Gitu. Sedih. Jadi apa ya, di situ banyak banget pesan moral sih untuk semuanya. Jadi bapaknya juga bilang, saya itu udah kerja keras ngumpulin uang untuk sekolah anak, biar anaknya jadi pinter, jadi baik, tapi kenapa jadi seperti ini. Nah ini kan pesan moral untuk anak-anak juga. Yang pertama satu, jadi ingatlah perjuangan orang tua agar bisa sekolah, hargai. Terus yang kedua itu, dengan adanya mungkin saya up di TikTok waktu itu untuk pembelajaran untuk anak-anak muda semuanya. Jadi kalau mau istilahnya melakukan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan orang tua, biar berpikir 1000 kali dulu. Sanksi sosialnya luar biasa. Betul. Gitu loh. Itu nyakitin hati bapaknya loh itu. Itu bukan sanksi sosial tuh, sanksi akhirat ada. Itu Mas Momo. Ya benar. Makanya itu sampai saya mau ada yang mau saya dilaporin polisi karena keadaan sebenarnya tidak seperti itu keadaannya segala macam. Tapi buat saya ya yang saya hadapi, yang saya dengar, yang saya lihat dari bapaknya ya itu yang ada di video. Itu yang laporin polisi itu siapa tuh? Salah satu saudaranya dulu waktu. Saudaranya. Cuman Mas Momo. Ikut komen. Cuman buat saya semuanya sebisa mungkin saya tanggepin positif aja lah. Betul. Gitu. Soalnya kan yang di kejadian kan Mas Momo ya. Bener. Dan Mas Momo bisa langsung nanya langsung ke bapaknya gitu. Gitu sih. Itu tadi sih masalah itu ya. Aku juga mau tanya ini. Jadi ini juga agak pada saat itu lumayan sih, karena ada keterlibatan anak di situ. Yang itu loh Mas, yang kontennya jenengan sing kebahanan itu loh, satu keluarga itu loh. Itu di Bantul itu kalau nggak salah. Gimana itu Mas? Mungkin yang kita tahu dari sosial media seperti itu. Tapi aku yakin Mas Momo pasti punya banyak cerita di balik konten itu. Banyak banget sih. Coba Mas. Jadi untuk salah satunya yang satu keluarga ya, iya, betul. yang di Bantul kayaknya Pak D itu. Betul. Nah itu kebetulan saya habis, itu kan masih momen Lebaran, Lebaran. Jadi saya habis dari silaturahmi tempat saudara di Bantul, saya mau pulang. Kebetulan di Bantul kota saya ketemu sama bapak, suami, istri sama anaknya itu. Dua anaknya dua itu jalan kaki, yang satu digendong.
Saya putar balik, terus saya samperin itu ibunya. Bu, maaf, jenengan sama bapaknya yang di depan yang banyak bocor ya? Tak bilang. Iya mas gitu. Ya udah, ibunya bareng saya, kita ngikutin bapaknya, ngikutin suaminya. Enggak usah mas, jangan enggak usah. Terus jalan cepet banget. Ketakutan itu ya mas. Nah kemungkinan begitu. Terus habis itu ya terus saya samperin untuk bapaknya. Pak maaf, banyak bocor. Iya mas gitu. Jenengan anu aja, nunggu di sini. Saya tak cari ke depan itu ada tambal ban atau tidak. Daripada sudah dorong jauh, ternyata di depan nggak ada kan. Dengan duluan memastikan dulu. Jadi saya suruh nunggu. Terus saya carikan ke depan, kanan, kiri, itu nggak ada tambal ban. Soalnya udah malam juga itu. Sudah malam dan posisinya masih dalam rangka lebaran. Iya, betul. Nah, habis itu saya kembali, Pak maaf, ngapunten, di depan nggak ada tambal ban, tak bilang. Terus ini jenengan mau pulang kemana? Sebetulnya saya mau pulang ke daerah mana itu saya lupa, pokoknya dekat Pajangan itu tempat aslinya bapaknya, dan beliaunya itu berdua itu dari Semarang, jadi dalam rangka silaturahmi gitu. Nah terus ya udah kalau gitu jenengan naiki aja motornya, biar istri sama putra-putranya bareng saya buntutin jenengan dari belakang. Itu kalau jenengan mau. Reaksinya? Nggak ngerepotin mas gitu. Terus kayak apa ya, kayak sungkan kepiye gitulah. Tapi ya itu tadi tantangan ketika kita mau menyapa orang agar kita bisa diterima. Itu nggak semudah seperti di VT-VT itu sebenarnya. Iya. Nah kebetulan terus beliaunya mau, bersedia, saya antarlah sampai ke rumahnya di dekat Pajangan. Dari situ sampai rumahnya saya mau dikasih uang. Saya tolak pertama. Pak nggak usah, terus besok buat ini aja, buat ganti atau nambel banyak. Gitu. Terus suami istri ini sama saya malah bilangnya nggak berhenti, minta maaf. Karena apa yang saya lakukan itu belum pernah mereka itu menemukan hal seperti itu. Jadi takut. Jadi maaf ya mas ya, tadi ini ya kita takut karena di sana itu nggak ada yang seperti ini, kayaknya katanya beliau seperti itu. Nah kebetulan yang ada anaknya cewek itu sekitar SD lah, usia SD cewek. Itu terus iya nggak apa-apa pak, udah biasa kayak gini. Kalau di Jogja sendiri insya Allah seperti ini biasa. Nice. Nah habis itu ada anaknya cewek itu, terus namanya siapa? Saya lupa untuk namanya. Saya buka helmnya sambil salim, sambil taklus kepalanya, sambil saya bilang, adik ini kan tadi omnya, maaf saya ngomongnya gini ya, ini tadi omnya sudah bantu adiknya sama bapak ibunya ya. Iya om, besok kalau sudah gede, aku malah nangis mas. Besok kalau udah gede gantian ya. Kalau ada orang yang susah di jalan ditolongin. Ya. Nah, itu aku yakin mas Momo, itu si anak kecil itu pasti akan ingat terus. Yakin. Membekas banget sih. Everlasting itu kan selamanya akan dia ingat. Aku yakin tuh, karena pada saat itu kondisi yang gimana ya? Pada saat dia sangat membutuhkan, dan itu sangat berkesan bagi dia. Saya yakin tuh mas, pasti dia akan ingat terus. Makanya apa ya? Di situ banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya gitu. Di sisi lain juga mungkin ya itu tadi, memorinya anak-anak kan masih bagus. Nice, betul mas. Betul. Nah mudah-mudahan besok bisa dikenang 10, 20, 30 tahun lagi masih ingat. Masih ingat gitu. Tapi menurut aku bakal tetap terkenang sih mas Momo. Soalnya dulu aku juga pernah Pak di malam-malam kayak gitu di Jogja. Terus habis itu ke Banan. Kebetulan malam-malam banget, kayaknya itu udah tengah malam gitu. Terus ada bapak-bapak yang ngebantuin itu tuh bengkel gitu. Tapi sebenarnya udah tutup. Nah itu dibantu aja yang kayak gitu. Itu sampai saya segede ini tuh masih keinget mas Momo. Apalagi adiknya itu yang bener-bener sama mas Momo dibantu, diboncengin sampai rumah gitu. Bapaknya pun kayak berterima kasih kan, adiknya pasti ngeliat itu pasti bakal keinget banget. Dan dia pasti bakal besok gedenya bakal mikir kayak, oh aku harus membantu orang gitu.
Nah makanya yaitu mudah-mudahan ya apa yang saya lakukan itu tidak terputus gitu loh. Amin. Amin. Betul. Rantai kebaikan. Makanya saya juga pesen sama bapaknya, loh ini terus gimana cara saya berterima kasih? Minta tolong doakan saja saya supaya saya diberikan kesehatan, umur saya panjang, rezeki saya lancar. Nah, itu. Kesehatan, umur panjang, agar kesehatan dan umur panjang saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Rezeki saya lancar bisa untuk berbagi untuk saudara-saudara kita. Betul, betul. Tapi kalau kontennya Mas Momo ini Pak D, selain itu tuh kan menginspirasi, tapi aku tuh sangat-sangat pasti terhibur dengan kontennya Mas Momo karena Mas Momo itu celutukannya suka lucu. Masa pas membantu itu, aku ngeliat itu, kan bapaknya bilang nggak ngerepotin Pak Mas. Mas Momo tuh kayaknya bilang gini, ngerepotin tapi ya gak bedino. Ngerepotin sih tapi gak tiap hari gak apa-apa. Pokoknya gitu, pokoknya intinya gak tiap hari gak apa-apa gitu. Terus aku kan ya, aku mau sedih, tapi ngedenger Mas Momo kayak gitu kan jadi ketawa juga. Jadi untuk hiburan aja sih biar apa ya istilahnya gak sungkan gitu, biar gak sungkan sama orang-orang itu. Dan katanya netizen, saya tuh wongnya seneng ngapusi omahe akeh. Oh iya bareng sampai sana. Saya juga marah ke sana. Ketemu nih emang arek pada arek ngalor. Rumahnya di mana aja? Mas Momo omahe akeh. Pindah. Rumahnya pindah-pindah. Atau kalau enggak emang rumahnya banyak. Oh, saya punya rumah di sana. Makanya tak amini aja kan seperti itu. Iya, itu doa itu. Doa baik. Semoga aja nanti di setiap sudut Jogja ada rumahnya Mas Momo. Oh, tak amini Mas. Amin Mas. Amin. Mana doa baik gitu. Sama ini Mas Momo, ada konten yang Mas Momo nolongin ibu-ibu yang bawa bayinya masih bayi merah. Oh yang itu terus jalan kaki itu. Itu gimana sih Mas Momo, kayak ada debat gitu kayaknya atau gimana? Jadi ceritanya itu waktu itu saya ingat banget, habis seharian tuh saya ke Solo. Ke Solo saya pulang itu udah malam itu sekitar jam 8-an kurang lebih. Saya nyampe rumah, mandi, terus saya dapat DM dari salah satu teman saya. Itu kebetulan jualan kayak pecel lele penyetan di Jalan Magelang. Itu Mas ini ada, mungkin beliaunya tahu karena saya sering upload VT semacam itu kan. Beliaunya, Mas maaf ini ada suami istri sama bayi jalan kaki dari Rumah Sakit Sarjito mau pulang ke Slawi itu daerah Tegal, Jawa Tengah. Mas Momo bisa kesini nggak gitu? Oh ya Mbak, nganu aja, minta tolong ditahan di situ, saya tak OTW ke situ. Ke sana saya. Kebetulan saya ke sana, saya sampai sana itu kebetulan sudah ada orang di situ yang katanya itu seharusnya bisa lebih membantu daripada saya. Oke. Oh iya. Nah, iya. Itu karena ya oke lah masih ditanya lah istilahnya, saya dengerin waktu itu. Jadi nanyanya itu malah kayak kesane maling kecekel. Loh, kowe nganu saka ndi? Kok tekan kene saka ndi? Terus kowe nggo identitas ora? Nomor telepon sing nggone keluargamu kono sing iso dihubungi ndi? Lah terus iki kepiye lan ngubungi seperti itu? Padahal di situ masih ada istrinya gendong bayi masih merah, umurnya masih 1 minggu. Ya ampun. Saya kan astagfirullah, istilahnya kalau kita itu memang istilahnya niat mau membantu, ya sudah dibantu. Iya betul. Karena kita kalau membantu nggak penting itu siapa namanya, nggak penting dari mana asalnya, nggak penting apa agamanya. Yes. Betul. Bener nggak? Yeah. Jadi ya sudahlah gitu. Terus habis itu tak saut di situ, saya wes ra tegel tuh, bededek ngati. Jenengan dalamnya mana? Saya Slawi ini tadi dari Sarjito mau pulang, tapi ongkosnya habis, tinggal 20.000 tak buat naik bis dari Sarjito sampai ke Jombor. Dari Jombor jalan kaki sampai Jalan Magelang sekitar Dukuh itu. Nah habis itu terus ya sudah, tak telepon ke travel semua, tak telepon teman-teman yang mungkin biasanya jalan ke luar kota, tak telepon semua. Sudah nggak ada travel, nggak ada bis, teman juga kebetulan nggak ada yang jalan ke sana. Akhirnya ya sudahlah, saya bukakan kamar untuk menginap malam ini. Kamar penginapan hotel. Itu besok pagi saya antar untuk naik bis. Karena saya nggak mau, saya nggak mikir bapaknya kriminal, punya masalah lalu. Saya nggak mikir itu. Saya mikirnya
malam ini si buying jangan sampai terlantar di jalan. Benar, bahaya juga. Saya nggak mau itu. Nah habis itu terus saya nelpon salah satu teman minta tolong diantar ke penginapan. Di situ alhamdulillah teman juga support untuk transport. Beliaunya sampai penginapan juga keluar beli segala macam makanan. Sama mbak teman saya yang jualan pecel lele di Jalan Magelang itu pun dikasih makan gratis, masih dibawakan bekal. Makanya saya sangat berterima kasih untuk orang-orang tersebut. Gitu. Nah akhirnya paginya saya antar ke mana ke bus untuk naik bis, full bis. Nah di situ sudah saya belikan tiket untuk pulang gitu loh. Ya ampun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Mas Momo dulu, tepuk tangan, luar biasa. Sangat menginspirasi ini, luar biasa. Enggak semua orang bisa kayak gitu loh Mas Momo, kayak benar-benar ngebantunya tuh tuntas gitu dari awal sampai akhir, sampai dari hotel sampai besoknya pun sama Mas Momo didatengin lagi terus dianterin, benar-benar dipastikan dia tuh aman gitu. Iya, jadi banyak banget yang bilang belum lama tadi malam kemarin malam. Mas Momo itu berarti uangnya banyak. Nah, itu dia aku. Berarti uangnya banyak ya, gitu. Bisa tiap hari bantu orang segala macam. Ya tak amini wae, cuman ya saya itu nggak punya uang banyak. Setidaknya saya mikirnya simpel kok. Mungkin ketika saya ketemu orang yang sedang kesulitan, mungkin bensin habis mau pulang beli tiket nggak mampu segala macam, ya itu rezekinya dia yang dititipkan Allah kepada saya. Lantarannya begitu. Jadi mikirnya nggak usah yang rumit-rumit lah. Males mikir rumit. Dan itu semuanya saya alhamdulillah yang saya gunakan ya rezekinya apa yang dititipkan itu tadi, uang saya. Uangnya Mas Momo. Mas Momo, wah. Luar biasa tuh. Luar biasa. Bintang tamu ini luar biasa. Apa ya? Orang-orang yang mungkin punya gaji berlebih daripada saya, mungkin punya fasilitas segala macam. Nek kelong tinggu ngono kuwi ketok orang efek. Nah, mudah-mudahan mereka jadi terbuka. Iya, semoga terinfluence gitu. Terinspirasi gitu. Tapi ya udah menginspirasi, ada tindakan nyata. Nah, yang penting kan itu Mas. Soalnya ya itu tadi, saya itu sebenarnya di VT-VT saya itu di konten saya ki ya sakjane aku ki ngejak, aku ki ngekon. Neng aku dhewe juga nyontoni, nglakoni gitu loh. Enggak sekedar ngekon tapi memperlihatkan loh, nyontoni loh kayak gini carane. Oh my God. Kan kemarin tuh sebenarnya sama kayak kemarin pas kita podcast sama Pak Wi itu dibilang Jogja itu enggak aman gitu. Lihatlah, ada orang baik. Banyak juga. Orang baik di Jogja itu. Ada orang baik di Jogja gitu. Yang peduli kalian ada di jalan seperti apapun, masih banyak orang baik di Jogja. Jogja itu masih aman, Jogja itu masih yo ayem gitu. Iya. Banyak orang baik gitu. Tapi kenapa yang dilihat tuh cuman orang-orang yang mungkin yang agak jahat-jahatnya aja gitu. Padahal di sini tuh banyak loh. Kalian harus follow Mas Momo juga biar kalian tuh lihat gitu kayak biar terinspirasi. Biar terinspirasi. Makanya, juga. Apa ya? Saya dengan Pak Gedang Goreng, Pak Wi. Nah itu berkesinambungan. Oke, berkorelasi, berkolaborasi. Jadi di sisi lain Jogja mungkin kemarin ada berita beberapa yang Dodi arani klite. Saya setuju sama Pak Wi kemarin bilang klite itu bukan seperti itu sebenarnya. Zaman dulu itu klite itu jalan-jalan tanpa tujuan. Itu namanya klite. Nah, makanya nggak tahu kok dijenengi klitih itu seperti apa ngerti. Makanya pergeseran makna. Di situ ada anak-anak remaja yang keluar malam melakukan tindakan itu sudah ada Pak Wi. Di sisi lain di sini saya kebetulan ada beberapa viewer itu anak-anak SMP kelas 1. Saya pun kaget sebenarnya. Itu senang banget sama konten saya. Dibantu loh itu fans. Makanya waktu itu saya foto, saya bikin video, saya upload di konten saya. Gedang Gorengnya komen
Lah yang ngono kuwi do dikandani do didik sesuk ndak gedene ketemu aku nek salah didikan jare. Lah bener itu Pak De. Bener. Yang sekarang yang udah terlanjur diinin sama Pak Wi. Yang ini yang masih preventifnya. Langkah pencegahannya dari kowe kenal karo Mas Momo gitu. Ini positif vibe. Mereka itu senang banget, jadi ketika pernah saya ajak ketemu ngobrol gitu ngrungokke tenanan serius. Iya, antusias ya. Antusias. Belum sampai saya pamitan saya tak pulang dulu gitu mereka sudah bilang, "Mas Momo kapan main ke Bantul lagi?" Oke, nantangin. Pengen ketemu lagi. Ini udah menjadi tokoh inspirasi buat anak itu berarti. Nah, itu juga dapat menjadi hidayah buat saya. Nah, karena aneh-aneh saya kira rada mikir. Iya. Ono sing nyontoh gitu loh. Betul. Tapi ngomongin kelitih Mas Momo, pernah nggak Mas Momo di jalan ternyata yang Mas Momo bantu itu mungkin salah satu orang yang targetnya Pak Wi. Alhamdulillah belum sih. Belum pernah. Cuman mbuh aku nek ketemu ono kuwi nonton motor penake piye yo. Agak hati-hati tapi juga dibantu, tapi hati-hati juga. Ya, gitu. Gini aja Mas Momo. Dibantu tapi ngabarin Pak Wi. Oh iya. Bener. Dibantu gitu. Mas Momo pun aman ya karena nanti ada Pak Wi langsung. Tak step ngono ning lintas alon-alon kene. Monitor Gedang Goreng 81 ini targetnya di sini. Tapi luar biasa itu Gedang Gorengnya. Makanya banyak yang Mas Momo kapan collab sama Gedang Goreng? Nah, aku wanine meng wedi yo aku yang wanine wedi. Jadi aku memang sering collab. Iya. Tapi di angkringan, ngangkring bareng ngobrol ngono. Sering ya ngobrol dengan Pak Wi. Sering. Kalau enggak saya main ke rumah atau base campnya. Oke, Pak Wi, besok kita tunggu satu panggung dengan. Harus dipertemukan ini. Satu panggung. Tantangan nih ayo. Deal or no deal. Deal. Masa nyemangati Pak Dejojon wis difasilitasi Pak Dejojon. Betul. Ngumpul bareng. Ngomongin kebaikan Jogja. Biar orang tuh ngelihatnya tuh Jogja enggak yang cuma jelek-jeleknya. Jogja itu tetap positif vibe. Jogja tuh aman kok. Jogja aman. Pelitih ada Pak Wi juga. Makanya ada saya sering di situ. Terbantu pasti. Saya kasih kata-kata. Mari kita jaga dan lestarikan kota Jogja itu sebagai kota yang tetap aman, nyaman, dan damai bagi siapapun yang menempati ataupun menyinggahi. Karena di Jogja sendiri banyak yang kesini wisata kan singgah. Yes. Ataupun menempati orang sini sendiri. Iya, betul. Tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Sip, mantap. Mas Momo itu kayaknya harus jadi penulis juga sih Mas Momo. Penulis apa Mbak? Lah nanti nulisnya di sini. Oke Mas Momo. Kan Mas Momo tuh sering membantu orang lah ya, terus kan Mas Momo tadi juga bilang itu awalnya juga nggak dikontenin, terus baru kepikiran buat cara influence orang tuh ya udah dipakai konten itu. Ada nggak yang ini tuh kayak sangat menyentuh banget buat Mas Momo, tapi bener-bener nggak ada di VT, nggak ada di konten manapun gitu? Ada sih, ada. Jadi dulu kan saya dulu itu pulang kerja itu saya sempat ojek online. Nyambi. Nah, nyambi ojek online. Waktu itu saya mau pulang karena sudah malam sekitar jam 11 malam. Saya melintas di Jombor. Jadi lewat bawah. Jadi dekat terminal. Di situ saya ketemu ibu-ibu gandeng anak TK karena anak kecilnya itu pakai seragam sekolah olahraga itu. Ada tas gendong kecil sama ada tulisannya itu kalau nggak salah TK daerah Cilacap atau mana gitu. Jauh. Nah, waktu itu saya akan ketemu terus saya tanya, "Bu, mau kemana?" gitu. "Mau ke terminal, mau naik bis, mau pulang ke Magelang." Soalnya ini tadi habis wisata melewati Jogja. Makanya saya minta untuk turun di sini, mau nyambung bis umum ke Magelang karena rumah ibunya di Magelang aslinya karena udah lama nggak pulang. Loh kalau jam segini udah nggak ada bis Bu, tak bilang. "Mau kalau naik ojek jenengan bayar berapa ya Pak?" gitu. Aku aduh iki ya. Udah gini aja Bu, jenengan saya boncengke saya antar ke angkringan. Jenengan di situ jenengan istirahat dulu, mau makan monggo, mau minum monggo. Saya tak pulang dulu, ganti jaket alasan saya. Nah, terus
saya pulang, kebetulan saya ngajak tetangga untuk minta tolong. Saya cerita, intinya tetangga saya punya mobil toh. Saya soalnya kalau mau nganter pakai motor saya tegel. Habis itu samperin ke angkringan, beliau makan, beliau minum, sudah tak beresin. Saya antar ke Magelang. Itu yang makan angkringan Mas Momo juga yang bayar? Iya. Oke. Kan nggak seberapa juga. Habis itu saya antar, itu Magelangnya mau ke arah Kopeng. Oh, jauh ya. Nah, waktu itu di jalan gitu udah masuk jalan sepi banget. Saya sempat duwe pikiran elek. Iki uang tenan apa kudu gitu. Soalnya diem gitu loh. Mungkin ibunya juga takut. Iya. Sampai di rumahnya itu masih ada orang tuanya sudah sepuh keluar dari rumah pakai kemben gitu. Ya, seperti itulah keadaannya. Kok Yahmini tekan gini gitu. Nah itu paling saya yang paling tak ingat ya itu anaknya itu. Anak kecilnya yang masih TK itu. Oke. Ya ampun. Itu benar-benar itu jam berapa Mas Mo? Jam 11 saya start dari Jombor. Jam 11 baru start dari Jombor. Ya, dari Jombor. Berarti sampai Magelang bisa jam 12-an ya? 12-an kurang lebih itu waktu itu. Itu ibu-ibunya benar-benar cuman berdua sama anaknya ya? Berdua. Bisa diceritakan Mas itu kondisinya pada saat Mas Momo sampai sana, itu kondisi untuk sedikit menggambarkan aja kondisinya di rumah itu seperti apa? Jadi ya namanya apa ya, rumah di perkampungan gitu yang masuk kayak gitu. Gelap, sepi, kita lewat bulak segala macam nyampe rumahnya dan nyon saya rumahnya sederhana. Terus habis itu terus sempat ibunya ketuk pintu. Ibunya yang sepuh itu keluar. Lu suka ngendi kok ya ini agak tekan gitu loh. Ini mau nganu apa turun di Jombor terus mau naik bis nggak ada cerita kan. Oh alah ya nganu mlebet riyen Mas gitu. Saya sempat masuk, saya dibikinkan minum. Terus saya pamitan. Ya sama, saya weling sama anaknya kecil itu. Intinya sekolah yang pintar ya. Terus besok kalau sudah gede, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan dibantu. Ya Om gitu. Nah hal-hal seperti itu sing marah hatiku cilik nganu Pak De. Luar biasa. Tapi itu emang suka terharu sih Pak De kalau yang kayak gitu-gitu. Dan apa ya, biasanya kalau orang yang lihat di VT saya, konten saya ini random banget. Jadi nggak melulu tentang apa motor mogok, truk kontainer apa ngeban, iya, terus apa ya nah ya, nyari alamat, kesasar. Apa yang itu bapak-bapak jual mie ayam? Oh iya, bingung. Kebingungan. Alamat. Itu tuh sebenarnya saya udah ketemu. Udah ketemu, oh jam segini kok jualan mie ayam saya gitu. Kebetulan saya lewat lagi, loh kok ketemu lewat jalan itu lagi aku nih. Terus saya putar balik tak tanya, ternyata memang bener bingung. Baru seminggu jualan. Iya itu aku juga lihat itu. Kayak, oh iya juga sih bapaknya tuh bingung. Bisa-bisanya dia tuh ini beda ya dari arah biasanya. Dia coba arah baru atau gimana? Coba arah baru. Terus track baru. Mencoba track baru malah bingung. Dan itu baru waktu itu banyak yang menyarankan, Mas kok di komen-komen kok nggak dianterin, gerobaknya ditaruh belakang ditarik kayak gitu. Saya kan mikirnya juga pertama resiko karena apa ya, bannya yang buat gerobak mie ayam kan ban sepeda. Saya wedine kena jeglongan malah bubar kabeh. Kecuali kalau banyak udah pakai motor mungkin pelan-pelan saya. Nah, itu iya alasan saya itu. Resiko sih itu ya Mas juga. Bener. Tapi kan kayak Mas Momo tadi kan bilang ibunya di mobil diam aja takut gitu. Diam gitu. Mas Momo kan ya tampilannya ya lumayan sangat. Ya sangat sih menurut aku, nggak lumayan lagi, itu emang sangat. Yo nak wong nggak kenal ya kan ngerti yo. Preman iki. Gitu. Nah, itu kan jadi tantangannya Mas Momo ya. Mas Momo yang hampir tiap hari ya rolling gitu buat ngebantu orang gitu. Itu kan jadi salah satu tantangan tersendiri buat Mas Momo. Mungkin ada orang yang takut selain yang ibunya yang tadi,
Ada yang enggak ya Mas Momo? Ada. Sampai bilang sama Mas Momo juga kayak saya takut Mas, atau mungkin orangnya malah lari gitu. Tapi enggak ada di VT-nya Mas Momo gitu. Waktu itu ada mahasiswa dia mau pulang ke Turi Girikerto Turi, itu jaraknya dari tempat masnya itu berhenti karena mogok itu sekitar 25 kilo. Turi nanjak. Wah, jauh banget. Waktu itu waktu masih puasa kemarin. Baru berarti ini. Nah, itu terus saya samperin, "Mas, kenapa kok berhentinya di tempat yang gelap?" gitu loh. Nganu, motor saya ini nyala tapi nggak mau jalan. Jadi apa ya istilahnya fan belt. Jadi kalau motor biasa rantainya lah itu putus. Dan posisi udah malam terus jenengan mau pulang kemana? Ke Girikerto Turi gitu. Yaudah biasa bareng saya aja ya. Oke, saya step waktu itu sampai ke rumahnya. Jadi dari mulai di Ring Road Barat itu posisinya, saya step sampai rumahnya di Girikerto sekitar 25 kilo jalannya nanjak. Wah, jalannya nanjak sampai rumahnya, motor saya panas banget kan buat ngurung. Nah, terus Mas istirahat dulu, saya bikinkan minum. Oh iya Mas, pikir saya sambil saya ngedem motor kan. Saya standar saya masuk nggak mau masuk. Saya masuk, kebetulan waktu itu loh di rumah sama siapa Mas? Sama bapak sama ibu lagi ndarus, jadi baca Al-Quran gitu, ngaji. Untuk bapaknya lagi keluar tahlilan. Udah masuk aja, saya masuk. Si anaknya ini, masnya ini bikin minum mungkin. Ibunya selesai ndarus keluar, mungkin kan ditanya sama siapa li, mungkin di dalam seperti itu, sama mas itu di depan. Ibunya masuk nemuin saya, begitu buka pintu tengah itu terus kebengong, lu siapa ini gitu, kayak takut kayak mungkin kok anaknya duwe konco koyongnya bentuke ngono gitu. Bahas ini Pak Begundal. Enggak berselang lama terus anaknya keluar. Ngapunten Bu, mang tanglet putrane mawon, kajenge dijelaskan putrane. Wah, mantap. Terus dijelaskan sama anaknya. Terus mulai bisa ngobrol akrab sama ibunya. Enggak berselang lama bapaknya pulang dari tahlilan. Reaksinya sama juga. Kaget juga. Duh, ini siapa ini, tamu dari mana gitu loh. Ibunya yang jelaskan. Iki nganu Pak, ini nganu biasa. Ibu biasa. Dah, gitu saya jelaskan. Terus sudah larut malam, minuman saya sudah habis, saya pamitan. Biasa mau disangoni gitu. Mas, ini nganu buat dijual beli bensin, enggak usah Bu. Bensin saya masih penuh, saya bilang. Enggak apa-apa. Enggak usah Bu, pun jenengan asta mawon benjang nggih. Benerin motornya Mas yang rusak, tak bilang gitu. Sudah pamitan pulang. Nah, selang beberapa hari kan saya sering nge-live TikTok. Kebetulan tetangganya di rumahnya, tetangganya ibunya itu komen, Mas itu yang kemarin ditolong tetangga saya gitu loh. Iya Mbak, iya. Sebentar ya Mas, jangan turun dulu, jangan off dulu, saya tak mau ke rumahnya gitu. Cuman mau diliatin, Bu ini loh kemarin yang kesini. Gitu loh. Dan ibunya senang banget, wah kemarin kok nggak foto sama Mas ya gitu. Langsung jadi artis itu Mas. Enggak jadi terus kan saya bayangke lucu gitu. Sesuk mesti balik. Sesuk nek Mas lem neh dene neh yo nok, masih ngono kuwi karo tangga. Jadi macam-macam lah gitu loh. Tapi Mas Momo pernah nggak sakit hati gitu Mas Momo? Kayak dengan reaksi orang yang seperti itu kan, Mas Momo kan niatnya baik ya, membantu, tapi orang dengan reaksinya ya lumayan negatif, mungkin lebih ke jaga-jaga aja reaksinya orang-orang tuh kayak waspada gitu. Itu Mas Momo pernah nggak sakit hati gitu? Enggak pernah. Nggak pernah. Mau ditanggepin bagaimanapun itu urusan mereka sama Tuhannya. Urusan saya adalah melakukan sesuatu yang harus saya lakukan. Mau nggak ada ucapan terima kasih pun saya nggak masalah, karena saya yakin jika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain itu tidak mengucapkan terima kasih, Tuhan yang akan mengucapkan
lewat caranya. Luar biasa. Langsung kayak tertampar. Makanya banyak banget yang saya ketemu, mungkin saudara kita yang tunawicara, tunarungu, mereka bagaimana mau mengucapkan terima kasih. Saya ketemu juga saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, bagaimana mereka mau mengucapkan terima kasih. Gitu loh. Tapi Mas Momo kayaknya pernah ya Bu ngebantuin orang yang gangguan jiwa kayak gitu. Sering sih. Jadi itu gimana Mas Momo, kan kadang mereka ngamuk ya Mas Momo. Dulu itu lo pernah Mbak Mian anu ngamuk tuh jenengan? Iya. Juga kan. Kalau saya juga kadang ngamuk. Sering. Jadi zaman dulu itu sering kita teman-teman ngumpul. Kumpulnya acaranya apa gitu. Yes, muter wae. Muter urunan. Aku 5 dus, aku 10 dus, aku. Nah, itu kita pesen makanan, nasi, kita muter. Muter, terutama yang saya kasih adalah ODGJ. Jadi saya fokuskan ke ODGJ. Ya macam-macam reaksinya. Jadi ada yang ngamuk, ada yang istilahnya malah menteleng segala macam. Ya seperti itu. Mau marah juga gimana gitu ya. Mikirnya kalau saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, bagaimana mereka mau makan? Gitu. Padahal katanya memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar, pahalanya lebih daripada membangun 1000 masjid. Betul. Katanya sih. Iya. Cuman saya nggak mikir sampai situ. Iya. Mas Momo, saya mau tanya ini Mas. Masalah ini kalau Mas Momo itu kan kalau dikasih pasti menolak, saya yakin itu dari hati Mas Momo. Tapi yang ingin saya tanyakan bukan masalah itu, masalah adakah yang pernah dibantu Mas Momo ya sampai saat ini masih berhubungan baik, bahkan bisa menjadi sampai seperti saudara? Ada banyak Mas, banyak dan masih berhubungan baik. Sering sapa, sering. Iya, jadi kadang kalau malam saya muter gitu kan, beliaunya yang kadang WA, Mas posisi di mana? Lagi di sini, ya udah tak susul ke situ, ngangkring wedangan, ngobrol silaturahmi. Gitu ya, masih ada. Kalau yang ini gimana Pak? Dia mau lanjutin? Ada lagi tentang ini, mungkin gimana ya Mas Momo itu kan kalau di semuanya baru nongkrong atau apa, itu pernah nggak ada kok rasanya aku kepengen anu ya, ada orang atau apa sing lagi, terus ada hati itu kayak pengen nyamperin gitu loh Mas. Ada cerita nggak? Intuisi sama instingnya Mas Momo. Aku kok makanya kok kayak beres. Maksudnya ada sesuatu apalah itu, terus Mas Momo tergerak hatinya untuk datang ke situ. Itu pernah nggak? Makanya itu apa istilahnya? Saya dibesarkan di jalan nah itu loh apa instingnya rada kuat. Betul. Makanya kayak mie ayam tadi yang bingung, orang lain pasti melihatnya oh kuwi jualan. Iya betul. Iya. Padahal kan sebenarnya dia bingung mau pulang. Betul. Minum dulu nggak apa-apa Mas Momo. Nah, waktu itu saya itu lagi habis rolling muter. Terus saya biasanya berhenti di sekitar Jalan Magelang itu di warung kopi kecil. Saya wedangan di situ, kan di emperan toko panjang, di tempat yang jualan digelari kloso tiker, tapi yang sebelah sana kan enggak, karena enggak buat jualan. Nah itu ada salah satu waktu itu ojek online, itu jadi duduk glosot gitu, wes koyo pikirannya kosong gitu, dan waktu itu saya biasa nyampe situ, saya pesen wedang. Saya buka HP, kadang saya nge-live, saya kebetulan live TikTok. Kok iki wong kok kayak pesan wedang ora sih gitu loh, tak lirik, ternyata enggak. Terus tak panggil, Mas, pesan wedang kali ibu ini kalau mungkin ndak diseneni lho, ten iki mboten pesan wedang kula ngoten niku. Oh iya Mas. Ya. Terus pesen lah, terus tak tanya, "Lho jenengan pun udah makan belum?" Belum ya Mas gitu. Tadi cuma dapat orderan 3, sudah tak buat beli bensin. Monggo silakan jenengan pesan makan sekalian. Nah, terus boleh Mas, boleh silakan. Makanlah dia. Makan.
Terus saya sambil sibuk nge-live nih, sambil nge-live. Nah, Mas sudah selesai makannya, beliaunya tanya, Mas jenengan itu nge-live apa gitu. Saya TikTok ini Mas. Wah saya nggak punya TikTok ya. Saya Masnya punya FB, punya tadi. FB-nya apa gitu. Tak kasih tahu. Sambil tak tawan ini rokoknya habis makan, ini rokok sedek buka HP, buka scroll FB ku toh. Habis itu terus megang pundak saya, Mas salaman karo nangis. Loh, apa Mas sampean aku? Wah saya beruntung ketemu sama jenengan. Waduh aku rak madeg wedok rampung Mbak aku yang langsung lanang rada tuwa kan yo mikir aku. Nek enom-enom lumayan. Lumayan. Nah, terus habis itu lah apa Mas gitu lah. Saya off di apa live-nya terus tak ajak ngobrol sharing. Mulailah apa ya banyak keresahan di dalam selama ini beliaunya itu. Jadi katanya tadi sebelum ketemu saya sempat istilahnya gawe kopi dicampuri autan. Terus pernah juga dulu di dalam kamar dikunci disemproti baygon jerone. Gitu loh. Kok serba serangga ya? Mungkin semacam serangga. Okay. Mas ya kan. Lanjut. Nah, habis itu terus ya itu ngobrol lah intinya tak masukin tentang bagaimana bersyukur. Bagaimana hidup ini harus berjalan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan segala macam. Pikiran mulai tenang, mulai terbuka. Lutut wis mulai enak kae to. Biasanya mesti telake pahit kae. Nah, tak selangi dengan apa? Bercanda segala macam. Ya tak omongi, "Lho Mas, niatmu mau kok ngombe kopi dicampuri autan ben ngopo?" Aku wis ora iso mikir Mas, aku wis bunek. Segala macam. Lho niate ben ngopo ben mati ya aku. Yo karepku ben ngono Mas, ben sisan. Aku wis duduk tenan nyambut gawe berarti hasilnya itu tidak seberapa. Sudah seharian dari pagi segala macam. Mas esok nek arep bunuh diri omong aku tak terkeneng rel turu wong gundungmu ning rel ngene mah karuan aku yo. Nek ngono kuwi ndak ngrepoti kancane aku yo ngono kuwi. Lek geguyon maksudnya. Nah, habis itu terus ngobrol, dia bisa terbuka. Intinya yaitu apa? Saudaranya itu mau ada hajatan. Oke. Dia sudah dijagani orang rumah untuk nyumbang. Dan sudah menjanjikan besok saya Jumat pulang kita nyumbang. Tapi sampai detik itu ibaratnya belum dapat gitu. Ya terus sudah sampai larut saya pamitan pulang. Terus akhirnya sombong sithik aku. Mas saya tak duluan. Oh iya. Ngapunten ini titip sedikit buat putranya buat jajannya, enggak banyak, cuman sedikit tak bilang. Nangis lagi beliaunya. Nangis lagi. Nah, sampai di situ apa ya? Pemikiran beliau sudah berubah. Pola pikirnya, terus semangatnya, rasa bersyukurnya alhamdulillah sudah berubah semua. Setiap kali sekarang makannya saya rolling malam tak WA Mas posisi di mana? Di sini juga. Ketemu. Mau ketemu. Oh, luar biasa. Ketemu terus Salim arep cium tangan aku mau tau. Iya. Saya enggak mau. Bar Salim terus diambungi gitu kan. Aduh. Aku sebegitunya aku yang ya lebih ceria, lebih semangat. Mas dapat berapa? Alhamdulillah dapat 3 Mas. Sudah bisa alhamdulillah dapat 3. Berapapun itu disyukuri. Udah pandai bersyukur. Soalnya saya tanamkan, Mas. Rezeki itu enggak tentang jenengan keluar pagi sampai malam dapat uang banyak, bukan. Jenengan bangun tidur bisa bernapas, mata bisa dibuka, itu semua sudah nikmat. Maka bersyukurlah mulai dari situ. Gitu. Dan kalau jenengan itu pengen melakukan seperti saya tetapi istilahnya jenengan bilang keadaan saya saja sulit, jenengan mulai dengan hal-hal kecil. Jenengan tiap hari di jalan kalau tahu ada paku, ada batu di jalan, jenengan ambil, jenengan pinggir di pinggir jalan. Itu sangat luar biasa, tanpa modal, tanpa apapun. Bahkan itu yang jenengan lakukan itu tidak semua orang bisa melakukan. Iya benar.
Bahkan yang naik mau melintas pakai mobil mewah pun belum tentu bisa melakukan itu. Angel Mas, repot. Lah nggih makanya sibuk. Repot. Sibuk. Nah, itu. Oke. Ini balik lagi ke masalah konten Mas Momo. Walaupun Mas Momo namanya konten, apapun yang udah di-share ke publik itu ya nanti jadi penilaiannya netizen gitu kan Mas Momo. Bener. Jadi kita kan kadang nggak bisa ya mengarahkan netizen kayak itu. Tapi ada beberapa pasti netizen yang bilang gini, ya namanya orang ngebantu ya udah ngebantu aja, tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan sampai tahu gitu. Mas Momo nih ngadepin netizen yang sejulit itu kayak gimana Mas Momo? Ya namanya juga netizen, seperti apapun itu kita berusaha untuk menanggapinya secara positif. Kita berikan pengertian. Ya itu tadi yang saya lakukan itu ibaratnya saya mengajak, saya menyuruh, tapi saya memberikan contoh. Itu saya anggap itu sportif. Yes. Gitu. Dan di sini saya hanya berusaha untuk menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Betul. Yang dengan lebih yang bermanfaat. Wong saiki saya open BO udah diposting oke, mosok konten kaya ngono ra entuk kan gitu. Benar. Mosok kayak gitu nggak boleh gitu. Harusnya kan orang bisa mencontoh aja. Makanya kayak gitu aja diposting nanti nggak dapat pahala. Terus kaya ngono dipamerke, meng golek follower, golek macam-macam banyak. Iya. Ya itu tadi sesama manusia, sesama murid dilarang mengisi rapotnya. Betul. Yang berhak mengisi rapot adalah guru. Betul. Di sini gurunya kita adalah Tuhan. Betul. Saya memang seperti itu. Tapi nek tekan semono aku ora tekan le mikir jadinya. Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Rampung. Iya, selesai. Sip. Mantap. Ini ada sesi Mills Kepo. Betul. Itu Mills Kepo itu dari netizen yang mau nanya ke Mas Momo karena Mas Momo ini kan kemarin di podcast yang sebelumnya yang sama Gedang Goreng 81 kita buka. Ternyata banyak banget yang bilang undang Mas Momo dong, undang Mas Momo. Terus aku nanya kan, kalau undang Mas Momo mau nanya apa sih gitu. Nah ini coba ditampilkan di layar sini dong. Nah ini ada dari Kak Aufa Garage GGJ Jogja gitu. Kayaknya GGJ-nya itu Jogja. Aufa Garage. Request satu motivasinya Mas Momo apa kok selalu bantu orang padahal kan orang belum tentu kenal. Tadi sudah dijawab tadi ya. Satu-satu atau semuanya langsung? Satu nih jawab lagi dulu biar Kak Aufa mantep ini. Mantap ini. Oke, untuk Kak Aufa Garage Jogja. Motivasinya ya wong lanang iki jarine kudu ndek hobi. Betul. Ono sing dolanan pancing, dolanan manuk, dolanan pancing ro dolanan manuk. Kadang yo mancing manuk. Ora ding. Itu yang pertama itu ya memang apa ya? Memang hobi sih dari awal hobi. Yang kedua itu dari dendam itu tadi. Jadi saya pernah mengalami hal-hal tersebut cuman tidak ada orang yang menolong. Itu satu ya, Mas hobi. Nah, ini hobinya Mas Momo. Terus jadi bukan saya menolong, lebih kepada itulah cara saya mensyukuri nikmat dari Tuhan. Saya diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat rezeki. Bagaimana saya bisa bermanfaat nikmat-nikmat yang diberikan itu kepada saya. Itu sih. Jadi kita menolong orang lain itu nggak perlu harus kenalan dulu, kecuali cewek kan ngono. Kalau itu mah jadi targetnya Mas Momo. Makanya tidak penting siapa namamu, tidak penting dari mana asalmu, tidak penting apa agamamu. Yang terpenting bagaimana kamu sikap tindakan. Wah, mantap. Yang kedua, Mas kalau bantu kayak gitu dapat imbalan atau enggak? Soalnya penasaran. Itu Min dari aku, makasih ya, sama-sama. Oke, gimana tuh nomor? Pertanyaan yang kedua dari Aufa Garage Jogja. Pasti hampir ketika sudah selesai masalah, mungkin sampai rumah, sampai bengkel, beli bensin segala macam sudah beres, saya masih mau dikasih imbalan. Tapi pasti saya tolak. Karena saya menganggapnya uang nuntun motor kentaan bensin iki wongnya susah, kena halangan gitu loh. Itu jadi ketika saya mau dikasih imbalan lah istilahnya, pasti saya tolak dan saya cuma bilang doakan saja saya sehat dan minta tolong besok kalau ada orang yang kesusahan di jalan, ketemu orang yang kesusahan di jalan,
minta tolong dibantu gantian. Niat saya biar apa? Tidak terputus. Rantai kebaikan masih. Gitu. Mantap. Gitu. Nah ini aku mau nanya dikit setelah dari Kak Alfa, itu Mas Momo tiap hari rollingnya buat ininya? Kalau pas saya nggak capek, cuaca mendukung, saya keluar rolling. Rolling. Apa tuh namanya? Itu jalannya di situ di sekitar, kan Mas Momo rumahnya kabupaten ya? Jalan kabupaten. Di situ atau tiap harinya Mas Momo udah tahu kayak aku mau ke sini mau ke situ, atau emang udah direncana hari Senin berarti ke daerah sini, hari Selasa ke daerah sini. Terschedule atau enggak? Random. Atau random? Enggak aja? sih, saya biasanya random. Cuman yang pasti saya lewati adalah Ring Road Barat. Itu pasti ring bar. Itu karena kondisinya kan sepi bengkel nggak ada, terus apa warung bensin eceran juga agak susah. Sampai jam berapa biasanya Mas Mo? Saya biasanya start itu sekitar jam 9 malam sampai kurang lebih ya jam 1, kadang jam setengah 2, pernah sampai jam 3. Wah, malam banget ya Pak dia. Itu jadi, pagi. Jadi apa ya? Karena kondisional aja sih. Jadi waktu itu saya ketemu sama orang banyak sobek, saya anterin nyari tambal ban, saya ganti ke bane, selesainya jam 3, jadinya ya oh ya udah, berarti emang nunggu sampai jadi, akhir. Saya tuh nek pamane maju ketemu wong sing kenalangan, tak usahakan ada endingnya sampai selesai, ada solusinya sampai selesai, till the end. sampai tuntas gitu. Kalau sama rolling kayak gitu Mas mau bawa apa aja atau enggak pernah bawa apa-apa, karena saya sebenarnya berharapnya tidak ketemu dengan orang-orang yang sedang kesulitan. Berharapnya itu. Tapi ketika kita ketemu, ya bagaimana harus ada solusi. Apapun itu luar biasa. Jalan terus ya gitu. Iya, jadi luar biasa. Tetap harus ada solusi apapun itu. Oke. Selanjutnya masih ada nih. Saya nonton. Dari Mas Bramantio. 32 Bramantio. Bramantio. Oh ya, Bramantio 3224. Buat Mas Momo, Mas saya tahu jenengan sering keliling Jogja buat bantu-bantu. Ada salah satu video Mas Momo yang bikin saya berkaca itu waktu nolong bapak-bapak sama ibu-ibu naik Astrea yang kebanan itu. Saya berkaca-kaca banget karena jenengan nolongnya sampai rampung. Jadi pertanyaan Mas biar nggak kepanjangan, kalau sekedar buat beli rokok, bensin dan lain lah, itu Mas Momo pemasukannya saking pundi katanya. Oke, makasih untuk pertanyaan dari Mas Bramantio 3224. Terima kasih. Oke, untuk pekerjaan saya sendiri, saya main buruh sih. Jadi saya wira swasta. Saya ada bengkelas. Saya juga jasa angkut. Pindah kontrakan, pindah kos, pindah ke lain hati. Terus ready-nya 24 jam gitu. Terus ada juga kadang saya nyopir driver rental gitu, wisata dalam dan luar kota, dalam dan luar negeri, dan luar angkasa kan. Sampai luar angkasa ya. Yang mau ke bulan bisa hubungin Mas Momo. Nggak pas datang bisa. Dia kan afiliasinya Elon Musk. Oh iya. Terjawab betul. Dan memang ada beberapa yang dari viewer juga DM, Mas, saya nitip buat jenengan sanggup jalan. Tetap saya jawab, tanya dulu, lo jenengan nitip buat apa, buat siapa, tujuannya apa. Nggak langsung saya kasih nomor rekening, enggak. Saya tanya dulu. Kalau nitip buat istilahnya kemarin mbak-mbaknya yang ketemu gitu kan, ya lebih abdulnya jenengan kasih ke aja sendiri. Soalnya kalau dititipkan ke saya nanti enggak malah beban buat saya. Enggak ketemu saya nyari, beberapa hari enggak jualan jadi. Nah, betul. Tapi kalau jenengan mau titip buat nanti disampaikan untuk orang-orang di jalan, boleh. Nanti kembali lagi ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya. Ada juga yang maksa, Pak D. Wah, ada tuh. Ada. Mas minta nomor rekeningnya, pasti saya tanya, lo buat apa gitu loh. Ini saya mau Mas, saya mau nitip buat jenengan sanggup jalan segala macam. Jangan doain saya rezeki saya lancar.
Untuk bensin, rokok segala macam saya masih bisa beli sendiri gitu. Enggak Mas, saya udah nadar. Nanti kalau nadar saya nggak dipenuhin saya nanti dosa. Yes, monggo lah gitu loh. Silahkan. Tapi kalau dari Mas Momo sendiri pernah nggak open donasi gitu? Kan biasanya ada tuh orang-orang di Twitter tuh kayak open donasi gitu. Kalau Mas Momo sendiri pernah nggak? Belum pernah saya. Ada keinginan nggak Mas? Mungkin iya, cuman untuk sampai detik ini masih belum lah. Masih belum. Jadi saya ndak dodi apa ya istilahnya. Soalnya banyak sekali saya belajar dari teman-teman apa ya yang bergerak di sosial dulu. Itu titik-titik open donasi, donasinya mbuh nendi. Saya nggak mau dicap seperti itu. Seperti itu ya. Itu sangat riskan maksudnya. Itu sangat riskan soalnya masalah uang kan ya. Kalau ini masalah uang juga. Kan biasanya kalau tahu orang itu membuat konten kebaikan, pasti nanti kalau saya lihat di TikTok itu pasti banyak banget netizen yang bilang minta ini minta itu. Ada gak yang bilang ke Mas Momo? Kayak netizen yang DM, Mas saya lagi kesusahan ini Mas gitu. Banyak banget. Itu gimana Mas Momo responnya? Jadi ada yang Mas pinjemin uang buat bayar kontrakan sama listrik belum kebayar. Mas saya pinjam uang mau pulang ke Purwokerto ke Kebumen atau kemana. Mas ini viralkan dagangan saudara saya. Terus ada tuh Mas. Ada macam-macam banyak banget. Endorse Mas Momo itu jatuhnya. Jaluk tolong. Gitu loh. Ya saya nanggepinnya ya itu yang jualan siapa? Saudara saya. Ya dicoba jenengan dulu kan juga punya medsos, dicoba dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas ini saya mau pulang ke Kebumen, saya kehabisan uang segala macam. Jenengan pulangnya kapan rencana? Kalau mau pulang ke Kebumen, nanti saya jemput, saya belikan tiket untuk ke Kebumen. Nggak masalah, saya belikan tiket. Nggak Mas, ini kalau bisa uang aja. Kalau uang saya nggak bisa. Konsepnya sudah berbeda. Iya, soalnya kayak gitu riskan juga ke mereka. Kayak ada yang bohong kayak gitu juga loh Mas Momo. Iya, jenenge modus. Iya. Ada orang baik malah dimodusin. Nah, itu ngomongin orang baik itu biasanya orang baik adalah berhubungan dengan namanya keikhlasan. Karena yang Mas Momo kerjakan ini, yang lakukan untuk konten, untuk apalah itu, semua ini adalah kalau aku simpulkan ya, ini dari pribadi ya, itu adalah kuncinya adalah keikhlasan untuk melakukan, dia membantu orang yang membutuhkan. Itu butuh orang yang ikhlas Mas, ikhlas dalam waktu, bahkan sampai materi. Iya, benar. Sampai semuanya ikhlas. Nah, aku ingin menanyakan nih sama Mas Momo nih. Ini pribadi dari Mas Momo. Definisi ikhlas itu apa? Ikhlas. Jadi sebenarnya ikhlas itu gampang-gampang angel, oke angele jari ini. Gimana itu Mas? Nek buat saya ki simple ikhlas tuh Pak De. Gimana? Ikhlas ki koyo wong ngising. Oke. Untuk statement bagus sih. Coba boso Indonesia niki BAB. Ikhlas itu ya seperti orang BAB. Apa yang sudah kita keluarkan, rasa didelok itu nggak usah dilihat itu larinya kemana, tujuannya kemana, nggak usah Mas. Yang penting apa yang kita lakukan, ya sudah lakukan. Bahkan saya pernah malam ada orang kehabisan bensin, naik Tosa, saya belikan bensin, saya isikan, beliau lanjut jalan. Paginya saya ketemu, saya neng warung tuku rokok, beliaunya nyetori makanan ringan, neng jejerku, yora ngerti, yora apa-apa gitu loh, yora apa-apa gitu loh. Jadi ya ikhlas itu ya seperti itu. Karena saya belajar ikhlas itu dari kelas 5 SD sudah belajar ikhlas. Gimana itu? Waktu itu ya itu tadi saya SD kan saya sudah kerja. Jadi tetangga saya ada yang bikin limun minuman botol. Saya kerja di situ, setiap kali pulang sekolah saya ngewangi ngumbah botol. Oke. Nah, ngumbah botol bekas limun. Saya dapat upah 10.000 1 minggu. Setiap hari Sabtu saya gajian di Amlopi. Di Amlopi kelas 5 SD. Jadi Ceban. Wong biyen. Nah, itu terus ketika Sabtu dapat upah, nanti bisa tak buat uang saku selama 1 minggu ke depan. Suatu ketika saya hari Sabtu habis selesai kerja, saya dapat upah gaji di Amlopi, saya gembol. Saya pulang ke rumah.
Sampai di rumah gembolan saya ra ono, amplopnya hilang. Tak baleni nganti ping 10 bolak-balik enggak ketemu. Di situ saya wis menyimpulkan, aku arep nangis getih pun kalau itu bukan milik saya sudah. Ya sudah ikhlas lah. Resikonya apa? 1 minggu ke depan saya enggak jajan di sekolah. Kelas 5 SD belajar seperti itu. Oke. Nangis ya kalau aku Pak De. Uangnya hilang. Namanya uang 10.000. Loh. Zaman semono ya. Buat anak SD kerja makanya seminggu. saya wis Pak golek iku ape tak baleni bolak-balik. Ya sudahlah kita. Bukan rezeki kita. Ya, okay. Kita harus ikhlas. Mantap terjawab banget. sudah definisi ikhlas menurut Mas Momo. Sudah. Jadi kalau ikhlas ya udah, kalian kalau udah memberi orang, menolong orang, abis itu nggak usah dipikirin. Mau kayak gimana ya udah gitu, nggak perlu difikirkan. Oke, ini kayaknya kita ngobrol sama Mas Momo tiba-tiba udah lama banget ya. Iya. Asik. Itu kayak asik tiba-tiba. Kurang rasanya. Tiba-tiba udah jam segini. Bisa disambung meneh karo gedang goreng. Harus. Gedang goreng itu dengerin Mas Momo loh ya. Ini permintaan Mas Momo harus sih itu. Di Jogja itu banyak orang hebat. Betul. Ini biar orang-orang hebat tuh kelihatan, nggak cuman yang jelek-jelek aja yang ke blow up, yang baik itu juga perlu diekspos di blow up. Harus dilihat Jogja itu banyak yang baik gitu. Betul. Ini yang terakhir deh. Buat terakhir deh Mas Momo ya. Ini apa yang Mas Momo pesan-pesan nih buat mungkin orang subscribernya Mas Momo, orang yang followersnya Mas Momo, termasuk kayak bapakku yang selalu menonton Mas Momo itu, gitu. Apa pesan-pesannya gitu buat mereka? Jadi mungkin ketika kita ketemu dengan orang yang sedang kesusahan di jalan, berarti Tuhan sudah memilih kita untuk menolongnya. Makanya itu lakukan selama itu masih ada kesempatan. Karena mungkin nanti kesempatan itu bukan milik kita lagi. Entah umur, entah usia atau apapun itu. Gitu loh. Angkulah aku nek kayak mau bapaknya nonton motor engko lah aku tak ndono sik ning metuk pacarku tak bali neh engko tak balenane. Mungkin sudah tidak ada. Sudah ada yang menolong, sudah terkondisi segala macam. Karena ya saya menganggapnya ketika saya dipertemukan dengan orang-orang yang sedang kesulitan di jalan, itu rezeki buat saya. Dan Tuhan memilih saya. Saya menganggapnya seperti itu. Oke. Tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih Mas Momo. Makasih Mas. Sama-sama udah mau sharing-sharing di podcast ini. Berbagi, semoga teman-teman juga terinspirasi amin, ya, Mas Momo. Amin. Yang mau tahu apa tuh TikToknya Mas Momo bisa di sini, nanti kasih deh nanti di bawah sini. Harus no. Dilihat biar kalian terinspirasi juga sama Mas Momo gitu. Terima kasih ya Mas Momo ya. Sama-sama untuk Amara, terima kasih untuk Pak Dijojon, semuanya sehat selalu, berkah selalu. Salam sehat, tetap semangat, selalu bermanfaat. Sehat selalu juga buat Mas Momo. Amin. Lancar juga rezekinya, semoga selalu aman ketika lagi rolling. Oke, terima kasih untuk doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali lagi ke semuanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Teman-teman di studio juga terima kasih ya. Wah, supportnya lumayan. Coba kita bakal undang siapa lagi? Tulis komen di bawah ini siapa yang bakalan harus kita undang di podcast ini gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Bye.